Apa yang akan terjadi ke depan ini adalah collapse of governments. Jadi bukan hanya satu, lagi COVID, pandemi ini masih berlangsung lebih hebat lagi ke depan. Belum, ini baru virus Delta, belum virus Lambda dan Kappa gitu kan. Wah, tapi saya yakin bahwa Tuhan tetap, God is in control. Kebangkitan people power ke depan akan lebih hebat lagi. Terus teroris domestik maupun internasional, terus ada failed states, negara-negara gagal, ini udah mulai muncul nih. Belasan negara udah disebut failed states, terus resesi ekonomi global, pengangguran melonjak. Indonesia diprediksikan akhir tahun 2021 ini 14 juta pengangguran. Kejatuhan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, politik, agama, sebab apa? Karena mereka nggak jadi contoh dalam krisis, mereka diem. Ya, nggak ada kepahlawanan gitu, spirit kepahlawanan untuk muncul, menolong. Orang kurang oksigen, semua berdoa. Orang kurang ini, jadi nggak ada jalan keluar, way out-nya gitu kan. Nah, ini ya kita lihat sekarang aja ada YouTube apapun saling bully. Ada apa pendapat penelitian, penemuan langsung dibully gitu kan. Nah, memang udah akhir zaman juga sih sifatnya. Yang kedelapan adalah perubahan drastis budaya, moral dan etika. Terus tadi seperti movie tadi mengenai 5G dan sebagainya, itu akan merubah tatanan budaya ya di dalam setiap aspek sosial. Terus ya peningkatan bencana alam, akselerasi kita memasuki Internet of Things, apalagi tadi saya boleh tambahkan dari movie yang tadi mengenai transhumanism, itu mengerikan sekali. Transhumanism itu bagaimana bisa menggantikan organ-organ alat tubuh manusia, dan tetapi juga itu diisi oleh spirit ya, seperti robot Sophia juga sudah dicetak lagi 3000 akhir tahun ini. Nah, itu the brilliant robot ya. Nah, terus konflik agama dan hilang kedaulatan, jadi distrust authority ya, di authority, paperless, cashless. Jadi 5G, 6G, and 7G. Kalau di Wuhan itu sebenarnya ada lab yang 6G sudah ada ya. Nah, jadi kita sedang mengalami satu perubahan. Jadi perubahan zaman ini adalah dari zaman Renaissance, terus Pak, zaman Renaissance, terus zaman revolusi industri, zaman modern, zaman postmodern, zaman sekularisme, zaman ilmu pengetahuan, scientific, jadi Scientology juga lagi marak. Terus zaman pencerahan, enlightenment udah berakhir, lalu masuk ke zaman sosial ya, filantropis dan sebagainya. Nah, bergeraklah mulai Bill Gates segala macam di Indonesia, TW dan sebagainya, udah konglo udah mulai bergerak juga. Nah, terus udah gitu zaman new normal kita sedang hadapi, tetapi zaman eksperimental ini akan bergandengan dengan zaman eksperimental. Maksudnya zaman eksperimentasi itu apa sih? Semua serba eksperimen, vaksin, eksperimen, PPKM, semua eksperimen. Tanggal ini kalau nggak robah lagi, tanggal ini tak robah lagi gitu kan. Lalu zaman yang kita sudah masuk adalah one world order, dan ini on progress. Kita harus bisa mengerti dengan hikmat Tuhan mengenai changing the season ini. Nah, apa sih sebetulnya ke depan strategi Tuhan mengenai Great Reset ini? Go back to original plan sebetulnya. Kembali kepada visi kerajaan Allah, karena khotbah Yesus yang pertama adalah publicly mengenai kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Demikian juga Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Wah, kita harus sadar bahwa dunia itu, dan kita sedang merasakan satu groaning, rasa sakit bersalin atas seluruh dunia. Nah, jadi yang kedua adalah berdiam diri adalah pilihan terburuk. Gimana kalau misalkan setahun atau 2 tahun, 3 tahun lagi masih pandemi? Nah, apakah kita hanya akan nunggu mati karena ketakutan? Jangan-jangan sekarang yang mati banyak tuh karena kecemasan, kata firman Tuhan. Saya semakin hari semakin merenungkan firman Tuhan, ya benar juga ya. Kenapa kita nih panik padahal semua ada di firman Tuhan. Bahkan solusinya juga ada di dalam firman Tuhan. Nah, yang ketiga, doa kita semakin banyak harus merubah sikap kita. Ketika 3 hari yang lalu ya, saya berdoa, ikut Zoom, menggerakkan doa. Wah, gini.
Waduh, kekurangan oksigen, sampai didoain kekurangan oksigen. Ternyata sampai saudara saya juga meninggal karena kurang oksigen. Yang di Bandung ya, mau ke rumah sakit harus menunggu 2 hari rumah sakit karena full. Akhirnya meninggal tadi pagi dikubur. Nah, tetapi di situ saya katakan tadi mengenai berkolaborasi. Ya. Apakah kita nggak bisa siapkan oksigen? Wah, nggak ada, pokoknya sulit. Semua juga sedang sulit dan apa yang dapat kita lakukan, tapi belum dilakukan kita udah ngomong sulit gitu kan. Nah, saya pas ngobrol di istri, yuk kita coba kontak beberapa anak saya juga adalah pedagang oksigen se-Jawa Tengah, bayangkan coba. Memang nggak ada stok, tetapi orang butuh oksigen biar gimana juga. Akhirnya kita telepon sana sini, ada orang yang di rumahnya punya 5 tabung karena dulu dia seorang jenderal ya, karena dulu suaminya itu kena stroke dan punya oksigen ya di rumahnya stok. Ya oke, pinjem. Terus ada 2 lagi pinjem. Gini kita beli seberapa yang kita punya uang beli. Akhirnya itu beredar tuh sekarang oksigen. Ya. Nah, jadi enggak sekedar doa, tetapi ada satu action menjadi jawaban doa. Kita menjadi jawaban doa. Nah, apa yang kita izinkan terjadi, maka kita juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita melihat begitu banyak victims ya, orang-orang meninggal. Saya juga kan waktu itu pembicara pertama klaster Lembang, banyak hamba Tuhan yang dipanggil bulan Februari tahun 2020. Puji Tuhan, saya terselamatkan. Saya pikir saya yang OTG atau gimana, saya periksa nggak ada apa-apa. Waduh, puji Tuhan. Tapi mental saya sempat down juga gitu kan. Ya, tapi saya merenungkan kembali, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, mereka melakukan hal yang luar biasa. Saya belum mungkin sehebat mereka, tetapi saya melihat bahwa tempat mereka harus digantikan oleh kita yang tersisa nih, remnant ini. Jadi kita harus menjadi agen perubahan dimanapun kita berada, karena saya menangkapnya yang keenam adalah masa anugerah sangat singkat. Sangat singkat. We are living in a very last days. So what can we do together? Karena kalau satu parsial, orang tidak melihat tubuh Kristus itu penuh kemuliaan Tuhan. Mereka harus melihat sang kepala dimuliakan, bukan tubuh, anggota tubuh yang dimuliakan. Tetapi kalau ada unity, maka ada satu sang kepala yang dimuliakan. Jadi yang ketujuh, jangan lakukan yang biasa-biasa atau yang rutin karena kita udah biasa. Enggak, di zaman new normal melakukan extraordinary, apa yang nggak bisa kita lakukan itu harus kita lakukan. Nah, oke, terus karena kita punya Tuhan yang maha bisa dan kerajaan Allah itu tidak pernah tergoncangkan. Oke lah, yang tadi saya siarkan di awal, akan banyak sekali yang kolaps, bahkan government pun kolaps. Tetapi dalam kitab Ibrani 12 ayat 25-29 bahwa kerajaan Allah itu tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan Allah nggak pernah krisis, nggak pernah bangkrut, dan kita ada di kerajaan Allah itu. Jadi bukan kita flying to heaven dan membawa orang ke sorga, tetapi harus bring heaven on earth, nomor 1. Jadi ada pemerintahan sorgawi akan turun di bumi ini. Bagaimana gereja harus berhadapan dengan bupati, wali kota untuk supaya bisa running government dengan with the truth ya, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya jangan korup, jangan gini, jangan ini. Orang sekarang lagi pandemi, banyak sekali, bahkan termasuk anak-anak Tuhan nimbun memperkaya diri. Bagaimana supaya kita punya sistem kerajaan sorga, kerajaan Allah itu, hukum-hukum kerajaan sorga itu diterapkan, bukan hanya dikotbahin tetapi diterapkan. Nah, nilai-nilai dari kerajaan sorga itu harus menyentuh bumi di dalam berbagai aspek, di dalam dunia usaha, baik di gereja sekalipun, di ministry, di yayasan, lembaga, dan sebagainya, baik kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang Tuhan maksud dengan sekarang adalah kayak seperti ini. Fellowship kita ini luar biasa. Kalau saya ngelihat ini sangat luar biasa, saya katakan. Ini jadi satu koloni kerajaan. Kita nggak ribut doktrin. Pak Bram dengan saya gerejanya saya lain. Saya bukan orang GBI, Pak Bram GBI. Pak Dennis gereja mana? Saya nggak pernah nanya, tapi he is my best friend. Tapi kita nggak pernah ribut masalah begitu karena kita ini menjadi satu komunitas.
masyarakat yang bernilai kerajaan Allah dan memiliki kebudayaan kerajaan. Tolong, apapun tolong kita, maksudnya kita nggak usah punya sekat-sekat lagi, tetapi apa yang dapat kita buat, apa yang Anda punya, apa yang saya punya, apa yang Anda nggak punya, saya punya, dan sebagainya, supaya kita ini bisa menjadi komunitas yang berdampak kepada sosial masyarakat. Next. Jadi kita ini kan dikatakan oleh Tuhan, pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, selama ini mungkin gereja terlalu banyak hadirilah, hadirilah. Nggak ada tuh satu kalimat, satu kata di dalam Alkitab, kata hadirilah, adanya juga pergilah, pergilah. Gitu kan? Gila ya, nggak ada kata hadirilah, betul sekali. Iya, teu aya sama sekali, nggak ada ya, ora ono. Jadi dalam masa lockdown ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saya ini terpisah dengan istri saya nih ya. Kata saya, istri saya tinggal di Superblok ya, di Kelapa Gading. Ayo ikut saya. Enggak, aku jaga di sini. Papa pergi aja di sana. Weh, ternyata bisa 2 minggu nih aku pergi ya, karena lockdown kan. Nah, ternyata istri saya kan orang ibu rumah tangga biasa. Kalau doa sering kita ya, doa keluarga dan sebagainya. Ternyata terpapar banyak sekali di Kelapa Gading, di Superblok kami, satu building. Belasan yang terpapar dan itu jadi tempat isoman. Nah, loh, apakah kita jadi panik? Apakah kita saling menyalahkan? Kamu sih nggak ikut saya. Enggak, saya di sini juga nggak cari aman. Saya pergi ke desa-desa, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Puji Tuhan, istri saya begini, Pak Bram, luar biasa. Istri saya tuh kecil ya, dan jarang nampil lah gitu. Tapi sekarang setiap hari membagikan 2 kali makan ke orang-orang yang isoman. Sampai Superblok mengetahui bahwa Ibu Anita yang membagikan ini ke puluhan yang isoman di Superblok di Kelapa Gading. Oh, great. Saya terharu, Pak. Saya terharu. Dan apa yang dia lakukan, Papa, aku baru berdoa ke tembok sebelah secara profetik. Aku nggak bisa masuk, tapi aku berdoa supaya disembuhkan, sembuhkan. Terus dia berdoa untuk satu anak kecil kemarin. Saya nggak tahu dia punya karunia kesembuhan atau enggak. Tetapi anak itu hari ini jadi negatif, Pak Bram. Wow, kata saya ini simple tapi real gitu ya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, lah tahirkan orang kusta. Nah, kita ini yang COVID ini kayak kusta disebutnya, orang kasihan loh. Kasihan sekali orang yang terpapar itu dikustakan seperti itu. Nah, usirlah setan-setan. Saya katakan COVID ini dari setan kalau menurut saya, bukan dari Tuhan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ketika saya bersama dengan istri saya lakukan hal seperti ini, Pak Bram ya, puji Tuhan, kita beli oksigen juga, beli apa, itu air kita itu tuh kayak sumur. Uang kita tuh enggak, kadang ya diambil 10 ember gitu Pak Bram, kosong, bisa sama lagi, bisa sama lagi. Itu something yang benar-benar di my home juga kita nggak pernah kekurangan. Dulu masa krisis, aduh, dari Amerika ada transfer lagi, kita mesti gimana. Jadi kita mikirnya tuh ada enthusiasm something yang we have to do this, we have to do that. Karena ini sepertinya ya memang kerajaan Allah nggak pernah bangkrut, kata Tuhan. Jadi sampai pada hari ini ya terangkat dalam Kisah Rasul 1 ayat 2 dan 3. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di akhir dari penampakan Allah. Jadi kita sedang ada mengalami satu shifting paradigm, baik gereja maupun ministry sebagai orang-orang Kristen, adalah Injil kerajaan yang harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa, tibalah kesudahannya. Gitu Pak Bram. Amin. Ya. Wow, luar biasa.